Selamat pagi, selamat ketemu di acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Studio saya menyampaikannya di Bintaro, Sektor 9, Pabrik Air Aksogi, Tangerang Selatan atau daerah Jakarta Pinggir. Kita sudah sampai di Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 31. Keluaran 24 ayat 27 sampai 31 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah, disinilah apa yang direncanakan Tuhan dijalankan oleh Musa, dan Musa dibantu oleh Harun ya, kakaknya itu. Jadi Musa, Harun dan Miriam itu adalah mereka satu keluarga, satu perut, satu bapak, satu ibu ya. Dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Harun supaya pergi menemui Musa, yang menemui adiknya itu di padang gurun dikatakan. Dan ketika mereka bertemu, mereka berciuman. Itu bukan berarti homo ya, itu karena memang salam pada zaman itu ya seperti itu ya, seperti kita di Indonesia itu bersalaman. Nah itu ya, kecuali sejak COVID ya nggak boleh bersalaman. Kalau sudah nggak ada COVID ya salaman boleh kembali ya. Kemudian dikatakan Musa sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia ceritakanlah itu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, diceritakan kepada Harun. Karena Musa kan bilang dia nggak pandai bicara, Tuhan bilang ya itu Harun bisa bicara, pandai bicara, udah. Jadi seolah-olah Harun itu seperti utusan Musa ya, seperti Nabi, dan Musa itu Allahnya ya, maksudnya itu seperti ya. Jadi ceritain semua apa yang Tuhan katakan kepada Musa, diceritakan Musa kepada Harun, bla 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 gini. Kemudian diceritakan, ditunjukkanlah beberapa mukjizat seperti yang kita sudah tahu, bagaimana tongkat Musa itu dilepas jadi ular, dipegang ekornya jadi tongkat lagi, bagaimana tangannya Musa dimasukkan kantong keluar jadi sakit kusta, masukin lagi keluar udah sembuh. Tanda yang diberikan atau diceritakan Musa kepada Harun. Dan ketika selesai mereka berangkat dan mengumpulkan, dikatakan di situ tua-tua Israel. Nah, sebut tua-tua itu maksudnya adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman dan dihormati sekali oleh orang Israel. Dan dikatakan apa yang diucapkan Musa ya, itu juga dikatakan Harun kepada orang Israel. Dan sambil seperti itu juga ditunjukkanlah mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada Musa, ditunjukkan kepada orang-orang Israel itu. Dan dikatakan di situ bahwa bangsa itu menjadi percaya dan sangat senang karena Tuhan dikatakan mendengar apa yang mereka doakan, melihat ya kesengsaraan yang mereka alami selama di Mesir. Ternyata Tuhan mengutus orang yang akan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, akibatnya dikatakan situ maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Bukan sujud menyembah Musa ya, dia atau Harun, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Karena di situ dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan atau mengindahkan istilahnya di sini orang Israel ya, kesengsaraan mereka. Jadi mereka senang karena mereka sudah berdoa dan Tuhan mendengar. Itu juga dengan kita ya, kalau kita berdoa Tuhan mendengar dan Tuhan langsung bertindak ya, itu pasti sangat menyenangkan ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa sebentar lagi
apa yang menjadi kesulitan kita itu akan teratasi. Seperti juga di sini orang Israel, ketika mereka melihat Harun dan Musa dan melihat bagaimana Harun menceritakan bahwa mereka diutus Tuhan dan menunjukkan mujizat, ya, itu membuktikan bahwa memang mereka diutus oleh Tuhan dan menyenangkan sekali bagi orang Israel. Itu juga dengan kita. Ketika ada berita yang menyenangkan, ya harus bersuka cita, ya, apalagi doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, itu aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat ketemu kembali dalam acara Kadok yang akan datang. Selamat pagi.